Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatri Tanjung dengan NIM B100230267. Saya dari Prodi Manajemen ingin membahas LKPWN 3. Jadi langkah pertama di sini saya akan mewawancarain BPJS. Jadi berikut adalah beberapa kasus terkait dengan BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah menjadi perhatian. Jadi kasus pertama adalah Rizky Akbar. Kasus ini melibatkan pelanggaran hak pasien JKN di rumah sakit yang bersedia merawat si anak. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan peserta BPJS bermasalah. Komisi DPR RI mendesak pemerintah agar mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang jelang libur. Yang ketiga adalah diskriminasi terhadap pasien BPJS. Lembaga Advokasi BPJS WADS mengatakan 109 kasus diskriminasi yang dialami pasien BPJS terkait pemberian obat, readminis, dan kepesertaan yang dinonaktifkan. Yang keempat adalah pembatasan layanan pasien BPJS Kesehatan diskriminatif. Jadi, Ombudsman RI Belinda Wedewanti mengatakan banyak masyarakat mengaku ditolak Vaskes karena terbatasnya kuota layanan peserta BPJS Kesehatan. Dari kasus-kasus yang di atas, beberapa masalah yang menjadi sorotan dalam pelayanan BPJS meliputi diskriminasi, kurangnya informasi, dan pengakuan sistematik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pelayanan yang adil dan konsisten bagi pasien BPJS. Langkah kedua adalah mengidentifikasikan. Jadi, setelah mengidentifikasikan berbagai masalah yang mulai mengangkat salah satu topik untuk memenuhi tabel lembar kerja warga negara 1. Topik yang saya angkat yaitu tentang BPJS, tentang masalah-masalah di BPJS. Jadi langkah ketiga ini saya mengambil dampak positif dan negatif dari BPJS tersebut. Dampak negatif dari BPJS itu yang pertama adalah kecemburuan sosial. BPJS Kesehatan telah menimbulkan kecemburuan sosial akibat perlakuan yang diskriminatif dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah penurunan kelas peserta dan minat masyarakat. Kebijakan kenaikan iuran BPJS telah menyebabkan penurunan kelas peserta, penurunan minat masyarakat, dan bertambahnya peserta kelas 3. Yang ketiga adalah pembatasan layanan. Jadi BPJS Kesehatan membatasi layanan pada obat yang dianggarkan saja, serta pelayanan kamar untuk peserta rawat inap hanya masuk pada kategori kelas 1. Dari sumber yang ada terdapat perbedaan pendapat mengenai dampak BPJS Kesehatan. Beberapa pihak menyoroti dampak negatif seperti kecemburuan sosial dan penurunan minat masyarakat. Sementara pihak lain menyoroti peningkatan layanan dan jaminan kesehatan seumur hidup sebagai dampak. Langkah keempat adalah melengkapi dengan undang-undang tentang BPJS. Undang-undang yang mengatur tentang BPJS adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Undang-undang ini menjelaskan tentang pembentukan BPJS sebagai badan hukum publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari 2 program, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Manfaat BPJS Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama. BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan diberikan. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang struktur organisasi BPJS, yaitu terdiri dari Dewan Pengawas, Direksi, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. BPJS juga memiliki tugas untuk menjamin ketersediaan fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS harus memperhatikan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakilkan BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. BPJS juga harus memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
Langkah kelima adalah penjelasan berupa video agar lebih mudah dipahami. Langkah keenam adalah tahap finalisasi dengan melihat produk apakah sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, saya akan mempublikasikan melalui media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.